Kisah lucu Abu Nawas ketika raja ditampar Yahudi. Pada suatu hari, Abu Nawas berkunjung ke rumah seorang kenalannya yang merupakan seorang Yahudi. Di sana, sedang berlangsung pertunjukan musik yang meriah dengan banyak orang yang menikmatinya. Semua tamu, termasuk Abu Nawas, terlibat dalam kesenangan tersebut. Mereka menikmati alunan kecapi dan menari dengan sukacita. Ketika mereka merasa haus, tuan rumah menyajikan secangkir kopi untuk para tamu, termasuk Abu Nawas. Namun, hal tak terduga terjadi saat Abu Nawas hendak menyeruput kopi. Tiba-tiba, dia ditampar oleh si Yahudi. Namun, karena suasana begitu riang, Abu Nawas hanya mengabaikannya dan mencoba lagi untuk meminum kopi. Tetapi dia kembali ditampar. Ternyata, Abu Nawas menerima beberapa tamparan dari si Yahudi hingga acara berakhir di tengah malam. Di tengah perjalanan pulang, Abu Nawas merenung. Kelakuan si Yahudi itu sangat jahat, dia suka menamparkan orang saja. Perilaku semacam ini tak boleh dibiarkan di Baghdad. Tapi, apa yang bisa aku lakukan untuk melarangnya? Batinnya. Aha, aku punya ide, gumam Abu Nawas dengan senyum jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku, di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba lihat. Sungguh aneh, lapor Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya sang raja. Di tepi hutan sana, Baginda, jawab Abu Nawas. Baiklah, mari kita lihat, ajak Raja Harun. Nanti malam saja, hanya Baginda dan hamba saja yang pergi, dengan Baginda berpakaian seperti santri, usul Abu Nawas. Setelah salat Isya, Raja Harun dan Abu Nawas berangkat ke rumah si Yahudi. Sesampainya di sana, si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, dan Raja Harun pun diperkenankan untuk duduk bersama. Namun, ketika si raja menolak untuk menari saat diminta, si Yahudi memaksanya dan menamparkan pipinya berkali-kali. Baru pada saat itu, Raja Harun menyadari bahwa dia telah diperdaya oleh Abu Nawas. Namun, tak ada yang bisa dia lakukan karena jumlah orang di sana sangat banyak. Akhirnya, Raja Harun terpaksa menari dengan sekuat tenaga hingga tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Setelah itu, kopi disajikan kepada semua tamu. Melihat hal ini, Abu Nawas meminta izin untuk keluar dengan dalih ingin ke kamar mandi. Biarkan Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena Baginda sendiri tidak pernah tahu bagaimana keadaan rakyatnya dan hanya percaya pada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sambil pergi ke rumahnya. Ketika Raja Harun hendak meminum kopi, si Yahudi kembali menamparnya. Setiap kali raja ingin mencicipi kopinya, dia selalu ditampar si Yahudi. Hal ini berlanjut hingga sang raja tidak pernah benar-benar mencicipi kopi yang disajikan. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, perbuatanmu semalam sangatlah lucu. Kau biarkan aku dipermalukan seperti itu, ujar sang raja dengan tersenyum. Mohon maaf, wahai Baginda Raja. Semalam, hamba juga mendapat perlakuan yang sama. Jika hamba melaporkannya dengan jujur, Baginda mungkin tidak akan mempercayainya.
Itulah sebabnya hamba membawa Baginda ke sana agar Baginda tahu sendiri perilaku tidak pantas dari rakyat tersebut. Bela Abu Nawas. Tak bisa menyangkal ucapan Abu Nawas, Raja Harun memanggil si Yahudi. "Wahai Yahudi, mengapa kau menamparkan aku semalam?" tanya sang raja dengan marah. "Wahai tuanku, sejujurnya aku tidak tahu kalau malam itu adalah tuanku. Jika aku tahu, tentu aku tidak akan berani berbuat begitu," jawab si Yahudi membela diri. Meski Yahudi berusaha membela diri, Raja Harun tidak mengizinkannya. Menamparkan orang adalah perbuatan yang tidak pantas dan raja harus mengambil tindakan tegas. "Sekarang, kau akan menerima balasanku," kata sang raja dengan tegas. "Ampun, tuanku," ucap si Yahudi dengan ketakutan. Segera, Raja Harun memerintahkan para prajurit untuk menahan si Yahudi dan memenjarakannya. Sejak saat itu, Raja Harun sangat memperhatikan keadaan rakyatnya. Dia berterima kasih kepada Abu Nawas atas laporannya yang jujur dan cerdas.